Perkenalkan, nama saya Gede Moreno Maximiliano dengan NIM 187241024 dari Prodi Sistem Informasi Angkat 24. Hari ini saya akan menjelaskan semua dataset yang saya pilih untuk digunakan pada saat UTS Statistika Deskriptif. Untuk datasetnya sendiri, saya mendapatkannya dengan membuka website Kaggle dan mencari data yang sesuai di label atau tabel untuk dataset yang ada di Kaggle itu sendiri. Nah, untuk dataset yang pertama, yaitu World Happiness Report, ini merupakan skor kebahagiaan yang tergantung kepada polisi-polisi yang telah dibuat oleh pemerintah. World Happiness Report ini dipublish oleh United Nations untuk merayakan International Day of Happiness pada tanggal Maret 20, 2017. Nah, report ini tuh berisi informasi tentang bagaimana dampak policy making decision yang dilakukan tiap negara terhadap ekonomi, psikologi, survei analisis, nasional statistik, kesehatan, public policy, dan lain-lain, sehingga bisa diukur untuk menentukan kebahagiaan yang dimiliki warga negara tersebut. Nah, untuk variabel nominal yang dipakai yaitu country, terus region. Lalu untuk variabel ordinal yang dipakai yaitu happiness rank, dan untuk ada variabel rasio yang dipakai yaitu happiness score, GDP per kapita, dan life expectancy. Lalu untuk yang univariate bisa dipakai untuk happiness score dijadikan histogram, bivariate bisa GDP per kapita dengan happiness score dijadikan scatter plot, dan untuk multivariate bisa regression atau predict happiness menggunakan GDP, life expectancy, dan region. Semua variabelnya bisa dilihat di tabel ini. Baik, untuk dataset yang kedua yaitu Airbnb Open Data. Dataset ini adalah dataset yang bertujuan untuk mengetahui semua dampak dari kualitas properti yang disewakan di Airbnb, khususnya di kota New York, dan bagaimana dampaknya terhadap harga di tiap lokasi, dan juga impact-nya terhadap impact amenity yang ada terhadap review score yang diberikan oleh penyewa. Nah, untuk nominalnya sendiri yaitu menggunakan variabel neighborhood, terus juga menggunakan room type, terus untuk ordinalnya menggunakan review score 1-5, terus rasionya menggunakan price, minimum nights, dan number of reviews. Untuk semua variabelnya bisa dilihat di sini. Lalu untuk dataset yang ketiga yaitu dataset stroke prediction dataset. Ini berisi tentang semua dampak-dampak atau background dari penyakit stroke dan faktor-faktor yang menyebabkan apa saja. Nah, untuk analisis faktornya sendiri ini bertujuan untuk mengetahui faktor kemungkinan untuk terkena stroke, juga untuk membandingkan glucose level dengan smoking status dan dampaknya terhadap stroke juga. Lalu untuk variabel yang digunakan untuk nominalnya menggunakan gender, ever married, dan resident type. Untuk ordinalnya menggunakan hypertension dan heart disease. Untuk rasionya menggunakan age, average glucose level, dan juga BMI. Untuk dataset dan variabelnya bisa dilihat di sini. Lalu untuk dataset yang keempat yaitu Palmer Archipelago atau Penguin Data. Dataset ini tuh bertujuan untuk mengukur spesies penguin yang ada di Antartika, khususnya di Archipelago Palmer. Nah, di sini tuh berisi informasi tentang regionnya, terus islandnya, dan stage pertumbuhannya, beserta keunikan dan juga tanggal telur yang ada bagi spesies penguin di archipelago tersebut. Lalu untuk variabel yang dipakai untuk nominalnya memakai spesies, terus island, terus untuk ordinalnya memakai year atau tanggal yang ada, terus untuk rasionya menggunakan build length, build depth, body mass, dan juga flipper length. Nah, untuk univariate-nya bisa menggunakan body mass berbentuk variant plot. Untuk bivariate-nya bisa menggunakan korelasi dari flipper length dan juga build length, bisa dibuat menjadi scatter plot. Terus untuk multivariate bisa menggunakan untuk mempredik body mass menggunakan spesies, build depth, dan juga lokasi pulau spesies tersebut. Untuk variabelnya dan datasetnya bisa dilihat di tabel ini.
Lalu untuk dataset yang terakhir, yaitu Insurance Claim Analysis, Demographic and Health, ini berfungsi untuk melihat demografik pasien yang mengklaim insurans mereka. Nah, ini berisi banyak sekali variabel tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan dan berapa jumlah insurans yang mereka dapatkan. Ini fungsinya untuk memahami atau memberikan insight lebih dalam tentang pembuatan decision saat memilih potential customer untuk service insurance-nya. Lalu untuk variabel yang dipakai, untuk yang pertama, untuk nominalnya ada sex, smoker, dan juga region. Untuk ordinalnya ada children. Untuk rasionya ada age, BMI, dan charges. Lalu untuk univariate distribution-nya bisa digunakan charges berbentuk box plot. Lalu untuk bivariate correlation itu bisa menggunakan BMI dan charges. Lalu untuk multivariate-nya bisa menggunakan predict charges menggunakan age, smoker, dan juga BMI. Baik, itu saja untuk dataset yang saya pilih. Semua dataset ini adalah dataset yang bertujuan untuk yang pertama, untuk yang dataset yang pertama itu bertujuan untuk mengetahui tingkat kebahagiaan di dunia. Terus untuk dataset yang kedua untuk mengetahui value property dan juga dampaknya terhadap review. Terus untuk yang ketiga itu berisi tentang data prediksi terjadinya stroke. Untuk yang keempat berisi tentang data-data mengenai spesies penguin di Archipelago Palmer di Antartika. Dan data yang kelima berisi data tentang demographic insurance. Sehingga topiknya tersendiri. Untuk yang pertama itu tentang sosial, yang kedua tentang properti dan bisnis, yang ketiga tentang kesehatan, yang keempat tentang konservasi hewan dan juga biologi, yang kelima tentang ekonomi dan public health. Baik, itu saja penjelasan dataset dari saya. Terima kasih.